Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Fitri Lestari dari kelas 11 Agama. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jinayah atau hukum pidana Islam. Pengertian jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal fakiha, yafqahu fikhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman hudud terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana hudud. Adalah zina, qazaf, meminum minuman keras, mencuri, melakukan hirabah atau gangguan keamanan, murtad, dan pemberontak. Jarimah kisos dan diat. Jarimah kisos dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisos atau diat. Baik kisos maupun diat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Hukuman kisos diat bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Takzir juga diartikan ar-rad wa al-man'u, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut. Takzir adalah hukuman atas pendidikan atas dosa atau tindak pidana yang belum ditentukan oleh hukuman syara'. Unsur-unsur fikih jinayah. 1. Adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan unsur formal, al-rukn al-syar'i. 2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material, al-rukn al-madi. 3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitbah atau dapat memahami taklif. Artinya, pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral, al-rukn al-adabi. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Dasar hukum larangan pembunuhan. Membunuh adalah perbuatan menyakiti orang lain, baik bukan hanya korban, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekat korban. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan ini, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 33. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan terbagi menjadi 3 macam. A. Pembunuhan sengaja. B. Pembunuhan menyerupai sengaja. C. Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf secara sengaja terhadap orang yang terpelihara darahnya atau orang yang dilindungi secara syariat dengan menggunakan alat yang mematikan maupun alat berat atau musakal. Contoh pembunuhan ini adalah membunuh dengan menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat-alat yang berat, membunuh dengan memasukkan dalam sel atau kamar yang tidak ada udaranya, meracun, menyuntik dengan obat yang mematikan, dan lain sebagainya. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku dan alat yang digunakan mematikan. Pembunuhan menyerupai sengaja
yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Contoh pembunuhan jenis ini adalah orang yang memukul temannya dengan sapu lidi, dan akibat perbuatan tersebut temannya meninggal. Orang yang memanggil orang lain dengan suara keras, kemudian orang tersebut meninggal karena panggilannya. Wanita yang ditakut-takuti ulat, kemudian wanita itu meninggal, dan lain sebagainya. Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja, yaitu perbuatan seseorang yang secara tidak sengaja menyebabkan orang lain meninggal, seperti seorang pemburu yang menembak burung tetapi mengenai seseorang hingga orang itu meninggal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.